Selamat pagi semua. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan di renungan harian kita, Habatus, Hidupku bagi Kristus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 87 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ibu Ribka akan membacakan ayat 1 dan 2 ya. Sion kota Allah, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Dan ayat yang ke-7, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Sion, kota Allah. Nah, siapa di sini yang pengen pergi ke suatu tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang dinanti-nantikan oleh kalian? Atau mungkin ke tempat kelahiran kalian ya. Mungkin kalian tidak dilahirkan di Bandung, tapi mungkin dilahirkan di kota Surabaya, di kota Kediri, kota Semarang, atau di Sukabumi, atau di mana, di Jakarta gitu. Jadi kalian pengen banget melihat atau mendatangi kota kelahiran kalian. Ada? Iya. Nah, Bu Ribka dilahirkan di sebuah pedesaan ya, dari Semarang, di wilayah Semarang. Nah, kalau pulang kampung, aduh rasanya tuh senang sekali, rasanya bahagia sekali ya. Nah, di sini Ibu Ribka mau bercerita tentang satu kota ya, satu kota yaitu kota Sion. Di situ banyak sekali orang-orang rindu pengen bisa datang ke kota itu ya. Nah, kota itu disebut sebagai kota Allah ya. Kenapa kok disebut sebagai kota Allah? Nah, di situ Yerusalem itu adalah suatu kota yang termasyhur, suatu kota yang dirindukan oleh banyak orang. Semua orang pengen datang ke sana ya, pengen melihat kota Yerusalem ya. Dan kota Yerusalem itu berdiri di atas bukit Sion ya. Jadi kota Yerusalem itu berada di atasnya bukit Sion. Jadi tempat itu banyak orang yang merindukan untuk bisa datang ke sana. Nah, selain itu, kenapa sih kota Sion kok sangat istimewa? Kota Sion kok banyak orang yang pengen datang ke sana, ada apa gitu ya? Yang pertama, Sion dijadikan sebagai kota Allah. Nah, Sion ini didirikan oleh manusia, tetapi Allah membuatnya istimewa, membuatnya spesial, dikasihi tanpa syarat ya, di ayat 1 dan 2 tadi yang sudah Ibu Ribka katakan. Sion itu pada dasarnya artinya adalah benteng atau kubu pertahanan. Nah, itu ya. Jadi Sion itu benteng ya di kota Yerusalem. Nah, Sion merupakan bukit tempat bait Allah didirikan. Nah, ini ternyata Sion ya, di atas Sion tadi atau di Yerusalem, kota Yerusalem itu didirikanlah bait Allah. Nah, dan kota ini berbeda dengan kota-kota yang lainnya ya. Karena apa? Karena di situ ada bait Allah yang didirikan. Jadi banyak sekali orang yang pengen datang ke bait Allah. Banyak orang yang pengen datang atau berkunjung atau berziarah ke kota Yerusalem. Itulah yang membedakan kota Yerusalem atau bukit Sion ya, kota Sion, kota Allah itu dengan kota-kota yang lainnya, dan banyak sekali yang mau berkunjung ke sana ya. Yang kedua, yaitu Sion memiliki fungsi istimewa di dalam rencana keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa. Yerusalem atau Sion dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat ya. Bangsa Israel dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota-kota yang lainnya. Jadi orang-orang dari bangsa lain yang tadinya, yang dulunya tidak mau mengakui Allah, mereka menghujat Allah, mereka tidak mempercaya kepada Allah, tapi ketika melihat bangsa Israel ya, bahkan dulu
mereka itu musuhnya bangsa Israel, tapi melihat kehidupan bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan secara luar biasa, akhirnya mereka juga bertobat. Itu yang kedua ya. Jadi Tuhan memiliki rencana yang indah melalui kota ini. Dan yang ketiga, Sion menjadi perayaan sukacita. Nah, kenapa kok menjadi perayaan, tempat perayaan sukacita? Mereka menari ya, mereka memuji Tuhan yang merupakan sumber segala kehidupan dan kebaikan. Bagaimana Tuhan sudah menuntun, bekerja, menyertai bangsa Israel sedemikian rupa, meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka bandel, tapi mereka ketika bertobat Tuhan pulihkan ya. Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita, maukah kalian menjadi saksi Tuhan dimanapun kalian berada, seperti kota Sion tadi ya, yang sudah menjadi saksi Tuhan meskipun banyak orang memusuhinya, banyak orang tidak suka kepada kota itu, kepada bangsa itu, meskipun banyak orang menolaknya, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya melalui kehidupan mereka banyak orang bertobat, banyak orang diberkati melalui kota Sion itu. Nah, kita pun demikian ya, meskipun mungkin kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, banyak orang yang membenci, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak peduli kepada kita, banyak orang yang menyisihkan kita karena kita percaya Tuhan, tapi kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita ya. Kita menjadi kesaksian yang hidup buat mereka, sehingga suatu ketika nanti mereka boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh karena anugerah dari Tuhan ya. Mari jadi berkat, mari kita memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami seperti kota Sion yang sudah menjadi berkat buat banyak orang. Mereka boleh menjadikan orang lain bertobat, percaya kepada Tuhan. Demikian pula dengan kami. Pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.